Menjadi pengawas sekolah bukanlah sekadar tugas administratif. Ia adalah panggilan pengabdian untuk memastikan setiap anak bangsa mendapat hak yang sama dalam pendidikan, dimanapun mereka berada. Sebagai pengawas yang membina 4 sekolah di wilayah Kota Langsa, SMA Negeri 3 Langsa, SMA Negeri 4 Langsa, SMA Swasta Jaya, dan SMA Swasta Cut Nyak Dien Langsa, tantangan tentu tidaklah ringan. Terbatasnya waktu, jarak, dan perbedaan karakteristik setiap sekolah menjadi bagian dari perjalanan ini. Namun, pada kesempatan ini, perhatian lebih diberikan kepada SMA Swasta Jaya yang memiliki program pendidikan kelas jauh di Pulau Pusong, sebuah wilayah yang unik, penuh semangat, dan jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Bukan berarti sekolah binaan lain terabaikan. Justru mereka kini telah tumbuh lebih matang dan siap karena berada di lingkungan yang lebih mudah dijangkau dan didukung sarana yang memadai. Inilah perjalanan pengawasan pendidikan tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan agar mutu pendidikan terus meningkat tak hanya di kota, tapi juga di setiap sudut negeri, termasuk di Pulau Pusong. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa memandang lokasi, latar belakang, atau kondisi sosial ekonomi yang merupakan hak konstitusional. Namun faktanya, tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan. Bagi anak-anak di wilayah terpencil, daerah perbatasan, dan kawasan yang sulit dijangkau, kesempatan untuk bersekolah terhambat oleh keterbatasan geografis, infrastruktur, dan sumber daya manusia, seperti di Pulau Pusong, terletak di ujung timur Kota Langsa. Dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada, muncul kepedulian, perhatian, dan rasa tanggung jawab dari SMA Swasta Jaya Langsa dengan inovasi dan kolaborasi yang solutif dengan program pendidikan kelas jauh. Konsep ini berfokus pada pembentukan sekolah atau unit pendidikan kecil di daerah terpencil, di mana tidak memungkinkan untuk membangun sekolah konvensional. Dengan hadirnya guru dan tenaga pendidik langsung ke Pulau Pusong secara bergantian sesuai jadwal untuk memastikan siswa di daerah terpencil tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan standar yang sama seperti di sekolah induk. Letak geografi sekolah yang terpisah dari daratan utama dan saat ini merupakan bangunan rumah penduduk yang disewa hanya dapat dijangkau dengan menggunakan kapal atau bot penyeberangan dengan waktu tempuh sekitar 30-45 menit, itu pun tergantung kondisi cuaca pasang surut air laut. Keterbatasan akses dan kondisi geografis yang menantang ini menjadikan tugas proses pembelajaran dan pengawasan di sekolah ini tidak hanya memerlukan kompetensi teknis, tetapi juga komitmen, ketekunan, dan inovasi dalam menjalankan fungsi pembinaan agar mutu pendidikan tetap terjamin. Pada musim cuaca ekstrim, perjalanan menjadi semakin beresiko, sehingga aktivitas kunjungan, pendampingan, dan supervisi terpaksa dibatalkan dan harus dijadwal ulang. Sama seperti kehadiran para guru yang berasal dari Kota Langsa, harus setiap hari datang bergantian, mereka juga dipaksa menyesuaikan dengan ada tidaknya kapal penyeberangan dan kondisi laut. Selain itu, jaringan komunikasi seluler seringkali tidak stabil, sinyal hilang total, sehingga komunikasi, koordinasi dengan pihak sekolah dengan dinas menjadi terhambat. Dalam kondisi ini, pengawas sekolah perlu menyiapkan strategi cadangan, seperti menyusun kalender pembinaan yang fleksibel, mengikuti keadaan, harus memanfaatkan waktu kunjungan seefisien mungkin dengan agenda pembinaan dan pendampingan terintegrasi, supervisi, evaluasi, coaching sekaligus. Ketidakadaan fasilitas laboratorium IPA dan ruangan komputer maupun jaringan internet memaksa guru dan siswa untuk pergi ke sekolah induk hanya untuk melaksanakan program pembelajaran praktikum yang memerlukan perjuangan waktu dan biaya yang relatif tidak mudah. Belum lagi tingkat ketidakhadiran siswa karena keterbatasan ekonomi keluarga yang terpaksa harus menggantungkan hidup pada hasil laut. Ketika kondisi ekonomi memaksa mereka dalam aktivitas melaut, baik untuk membantu menyiapkan peralatan, membersihkan hasil tangkapan, maupun ikut turun langsung ke laut. Kegiatan ini sering terjadi pada jam-jam sekolah, sehingga menyebabkan siswa tidak dapat hadir belajar. Setelah hampir 3 tahun melaksanakan pembinaan di program pendidikan kelas jauh SMA Swasta Jaya di Pulau Pusong Telaga 7, hasil nyata yang dapat diukur antara lain, kedisiplinan guru meningkat dari 60% menjadi 95%. Ketuntasan administrasi guru mencapai 100%.
Kinerja kepala sekolah meningkat dalam penyusunan RKAS berbasis data. Nilai rata-rata hasil belajar siswa naik dari 72 menjadi 80. Rapot pendidikan meningkat. Siswa SMA swasta Jaya kelas jauh mampu bersaing mengikuti O2SN, seperti pada cabang olahraga renang juara mampu meraih juara 2 tingkat kota Langsa. Dan beberapa mau dan mampu melanjutkan program pendidikan ke PTN melalui jalur SNBP atau SNBT. Mungkin untuk daerah lain, lulus dan mampu mendapatkan nilai tertinggi merupakan suatu keberhasilan dan kebanggaan tersendiri. Tetapi, untuk daerah yang minim fasilitas, kesempatan, dan jauh dari kata cukup, untuk dapat menjalani dan menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah sudah merupakan prestasi tersendiri dan seharusnya wajib diberikan apresiasi. Bahwa dari sekolah kelas jauh ini tetap melahirkan generasi muda yang mempunyai semangat belajar dan berjuang sampai bangku perkuliahan melalui jalur SNBP maupun SNBT. Menjadi pengawas sekolah di SMA swasta Jaya pendidikan kelas jauh bukanlah tugas mudah. Namun, dari keterbatasan itulah muncul kekuatan. Pembinaan pendidikan tidak harus selalu dilakukan dari ruang kantor yang nyaman, tetapi bisa tumbuh dari semangat melayani, rasa empati, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi lapangan. Tantangan pendidikan kelas jauh di Telaga 7 Pulau Pusong justru membuat saya lebih memahami makna sesungguhnya dari tugas orang pengawas sekolah. Bukan sekadar mengawasi, tetapi mendampingi, menginspirasi dan menumbuhkan harapan di tengah keterbatasan. Bahwa keberhasilan dan keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas jauh SMA swasta Jaya di Pulau Pusong merupakan dedikasi dan loyalitas bukan hanya sekedar pengorbanan, tetapi merupakan suatu perjuangan untuk tetap berkesinambungan karena jasa dan dedikasi guru, kepala sekolah yang selalu terbuka untuk melangkah berdampingan dengan pengawas sekolah, dan peran serta aktif stakeholder yang terlibat sebagai bentuk kepedulian yang solutif untuk pendidikan di wilayah luar. Jarak tak pernah jadi batas untuk belajar. Sekolah jauh bukan berarti tertinggal, karena langkah kecil dengan niat besar akan sampai juga ke puncak keberhasilan. Dedikasi bukan diukur dari jarak tempuh, tapi dari sejauh mana hati terus ingin memberi. Mentari tenggelam di ujung Pusong. Langit jingga jadi saksi. Meski jauh di Telaga 7 Pulau Pusong, membangun masa depan dengan hati dan dedikasi.